Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan memuji meninggikan nama Tuhan. Kita beribadah dan kita persiapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik. Keadaan di sekeliling kita mungkin tidak baik. Tetapi pagi hari ini, mari kita jangan menjadi lemah menghadapi segala tantangan dan ujian dalam kehidupan ini. Namun bangkitkan pengharapan kita. Bangkitkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Di dalam Roma 4 ayat ke-18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Pagi hari ini sebagaimana Abraham berpegang teguh pada pengharapan, kita juga akan berpegang pada janji Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Itu akan digenapi dalam hidup kami. Kami akan terus setia beribadah. Kami akan terus menyembah Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya janji-Mu itu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Yesus Tuhan yang tidak pernah berubah dan akan tetap menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu lawatan-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami rindu firman-Mu itu menjadi kekuatan yang ajaib bagi setiap kami. Dan biarlah kami pulang dengan tetap percaya dan kami tetap berharap sebagaimana Abraham beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini awal pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus Engkau yang memimpin. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, di tangan-Mu Tuhan. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku, amin, untuk Yesus. Jalan hidupku, yes, kami milik-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus. Aku percaya. Yesus, aku milik-Mu.
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya Yesus. Percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu. Sekali lagi, Yesus aku percaya, ku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun Tuhan, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ku kan hidup dalam jalan dengan janji-Mu Tuhan. Amin. Semua berkata, haleluya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya Yesus. Yesus aku milikmu. Amin. Ku hidup karenamu dan hanya Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari sembah Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Mari katakan dengan segenap hati, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembah, ku menyembah. Ku menyembah, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya.
sembah Tuhan. Mari beri yang terbaik. Bersyukur di hadapan Tuhan Allah kita. Dia yang memberi kehidupan. Dia yang mencurahkan berkat-berkat-Nya. Di saat yang sulit Dia menolong kita. Di saat kita sendirian Dia selalu menemani kita. Sobat setia, Dialah Yesus, layak dipuji, disembah. Janjinya kita pegang, janjinya ya dan amin. Mari sembah Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Bahkan sampai memutih rambutmu, Yesus kan menggendongmu. Haleluya. Sembah Tuhan. Mari sembah lebih dalam lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Roh Kudus, lawat kami Tuhan. Roh Kudus, jamah kami. Pimpin kami Roh Kudus. Haleluya. Kami datang menyembah. Kami datang menyembah. Membawa hidup kami, membawa hati kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kami di tempat ini. Mari Roh Kudus penuhi hidup kami Tuhan. Kudus, kudus, kudus laiknya Tuhan. Kudus, kudus, ajaib Engkau Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Jangan berhenti berkata-kata. Tuhan rindu mendengar suara-Mu. Mari sembah Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Yesus. Karena kemuliaan-Mu itu yang memberkati hidup kami Tuhan.
Yesus. Yes, lebih dalam lagi. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam ruang Maha Kudus. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati cintanya. Sungguh indah berada di dalam hadirat-Mu. Sungguh indah. Mengalir kasih Tuhan dalam hidupmu. Mengalir kasih Yesus. Mengalir kasih dari surga di tempat ini. Terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, berkati Yesus. Kemuliaan-Mu memulihkan kami Tuhan. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati Segala pujian dan syukur kami Tuhan. segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir, Kau hadir dalam hidupku. kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah Yesus, semuanya. segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang Sujud di hadapan-Mu. menyembah. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita nyatakan segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir. Hadir dalam hidupku. Kini kami datang menyembah. Datang sujud di hadapan-Mu. Yes. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. amin. Engkau hadir Tuhan. Dalam hidupku. Yes. Terima kasih Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus,
sungguh Kau Tuhan yang terpuji. Kami rasakan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sukacita dalam hidup kami penuh. Dan kami mau lebih lagi bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau menjamin hidup kami. Engkau menjamin keselamatan kami Tuhan. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Saudara yang mau lebih lagi katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan tepuk tangan bagi Yesus, Raja segala Raja. Pagi hari ini kita mau bersukacita, amin. Orang yang bersukacita itu kelihatan dari wajahnya. Tersenyum dan kemudian wajahnya, matanya berbinar-binar. Coba tengok kiri kanan. Apakah ada senyum dan mata berbinar-binar itu? Katakan shalom. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia gunung batu dan kota benteng kita. Haleluya. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku. Katakan. Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, Walau badai walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu
kuasa kemenangan, amin. Dia menjamin bahkan kita lebih daripada pemenang, amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena firman-Nya akan menjadi perisai iman kita, haleluya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. karena dia melindungi Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. setia. Menjaga Haleluya. kuasa mulia. Di dalam nama Yesus, hanya di dalam namanya Yesus dia Kau sumber pengharapan di sepanjang hidup. hanya di dalam kuasa-Nya Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. firman-Mu sungguh ajaib Tuhan, haleluya. Oh. Firman terangi jalanku, Perisai iman, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Dia setia. Dia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber Pengharapan di sepanjang hidup ini. Hanya Kau Tuhan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. hanya di dalam namanya Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Yesus. Dalam Kuasa-Mu Tuhan menjamin tersedia kemenangan. kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari katakan dalam namanya. Dalam namanya Ada pengharapan, dalam namanya dalam nama ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. hanya Di dalam namanya Yesus haleluya. kau Dia sumber pengharapan. di sepanjang hidupku. Dalam kuasa-Nya Pasti tersedia kemenangan. bagiku sama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya. Dalam kuasa Haleluya. tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Bagiku sama. Namanya ada pengharapan dalam kuasa-Nya Kemenangan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Oh haleluya. Yesus kita yang menjamin kemenangan. Di saat seperti ini kita tetap kuat bagi Raja Wali. Amin. Ku kan terbang
tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, Kita bagikan itu. Yeah, haleluya. janjimu, Amin. terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu Menuntunku setiap hari, yes Lord, ku menantikan-Mu. beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Di atas jalan-jalan Atas Tuhan. jalan-jalan Amin. rencana-Mu, Melebihi rancanganku, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu, bersama Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Semua berseru, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat. Sekali lagi kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siapa Tuhan yang kita sembah yang begitu dahsyat? Siapa? Sekali lagi siapa? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami rasakan sukacita dan keindahan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Firman-Mu itu yang menjamin hidup kami. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami akan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Iman percaya kami tetap teguh di dalam Engkau Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah kami Yesus. Amin. Terima kasih Yesus.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, katakan, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah lembah. yang curam, tak pernah kuragukan Pegang firman Tuhan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan. apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah Kasih-Mu yang kuragukan ajaib ini. kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita telah dan sedang melalui kehidupan di tengah-tengah pandemi yang banyak membawa korban, tidak hanya di negara Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Maka marilah kita bersama-sama mengangkat iman percaya kita, membuka hati selebar-lebarnya. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini tidak ada yang dapat diandalkan.
Hanya satu-satunya Allah pencipta halik langit dan bumi. Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat yang di rumah dan yang hadir, mari bersama-sama untuk mengangkat sangkakala. Dan jangan lupa sambil memecahkan buyung tanah hati kita, supaya obor kuasa Roh Kudus yang ada di dalam buyung yang dalam keadaan merendahkan diri ini akan berkobar-kobar, menyala, menerangi jalan kita. Lingkupiku. Semua angkat suaramu. Sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat pandemi seperti ini, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta, aku aman sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Yesus Allahku. Saya yakin semua yang hadir, baik yang di rumah, yang mengikuti live streaming, akan memiliki jiwa yang tenang. Ketika kita tenang, maka disitulah letak kekuatan yang dapat menghadapi segala badai gelora. Termasuk situasi pandemi corona ini, kita tidak pernah akan takut lagi. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu
memiliki keyakinan dan sangat percaya bahwa gereja di mana kita bernaung di tempat ini, gereja yang betul-betul diperhatikan oleh Tuhan. Nah, sekaligus saya berani nyatakan bahwa berurutan Allah mengirimkan hamba-hambanya untuk meneguhkan apa yang selama ini kita yakini, antara lain tema maupun mengikuti tahun Yahudi, yaitu P. Alef. Nah, tentunya saya perlu mengingatkan kembali, siapa yang hari Kamis hadir, yang lalu hari Kamis, ya ada beberapa ya. Nah, saya ingin ingatkan, topiknya adalah Yosua pasal 1. Ya. Intinya adalah menekankan pada ayat yang kelima. Saya akan mereview dulu, lalu nanti kita masuk di dalam pokok pembahasan kita. Yosua pasal 1 ayat 5 dulu. Saya ingin mengajak jemaat untuk terus membuka hati yang lebar, mengangkat imanmu, percaya atas firman yang kita dengar, yang kita yakini, dan Roh Kudus akan menuntun dan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi pelaku-pelakunya. Amin. Ayo kita baca Yosua pasal 1 ayat 5 dulu. Lalu nanti saya akan merangkaikan dengan apa yang pernah kita bahas minggu yang lalu di Roma pasal 1 ayat 16-17. Dan pagi hari ini akan ditambah 1 ayat lagi dan kita kembangkan yang lain. Ya, Roma 1 ayat 16 sampai 18. Tapi saya akan mengajak saudara untuk membaca Yosua pasal 1 ayat 5 dulu. Mari kita baca. 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Nah, setiap Anda membaca firman Tuhan, Anda jangan pernah takut untuk meyakini bahwa firman ini juga berlaku atas pribadi kita masing-masing. Maka ketika kita yakin, maka Anda jangan ragu-ragu untuk membaca begini. Ayo, ya, engkaunya diganti namanya masing-masing. Setuju? Ya, engkaunya diganti nama masing-masing. Supaya Anda ada di dalam firman ini. Dan firman itu ada di dalam kita. Amin. Yuk baca 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi David seumur hidupku. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan David dan tidak akan meninggalkan David. Amin. Amin. Iya. Namun di ayat ini kita perlu meneliti, ya, benar-benar meneliti. Jangan sepintas begitu saja. Karena apa yang dijanjikan dalam Yosua pasal 1 ayat 5 ini itu ada bagian yang harus kita persiapkan. Ya. Karena tidak serta-merta ayat ini dijanjikan kepada waktu dulu Musa dan kepada kita. Ya. Tapi ada sebabnya. Nah, ya, ada sebabnya. Kenapa Tuhan itu menjanjikan kepada Yosua dan disebutkan
seperti aku menyertaimu Musa. Ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Nah, sebabnya antara lain pribadi Musa ini adalah orang yang berkenan, jujur, saleh, dan takut akan Tuhan. Seperti Ayub begitu, saudara. Nah, maka ayat ini bisa berlaku untuk Yosua dan kita kalau kita pun juga memiliki takut akan Tuhan, jujur, dan apalagi ya saleh. Saleh itu hasil daripada pengalaman kita mengiring kepada Tuhan. Pengalaman kita melayani itu Tuhan. Maka akan muncul pengalaman demi pengalaman. Dan melalui pengalaman ini kita bisa tidak mengalami jatuh lagi dengan kesalahan yang sama. Melalui pengalaman ini, maka saudara akan lebih mengerti lagi. Oh, ternyata kehendakku dengan kehendak Tuhan berbeda. Amen. Ya, keinginanku dengan keinginan Tuhan belum tentu sama. Ya. Lalu kehendak bebasku ini harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu muncullah satu nas yang menyatakan jangan engkau menyalahgunakan hak kebebasanmu untuk melanggar firman, untuk berbuat dosa. Nah, pengertian ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Maka ayo sekarang kita mulai nyambung. Saudara perhatikan ya tadi ya. Tidak ada musuh yang bisa bertahan terhadap kita. Artinya tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita. Amen. Ya. Lalu Tuhan menjamin, Dia menyertai. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri, ngos-ngosan, lalu Senin Kemis gitu. Tidak akan membiarkan kita. Bahkan tidak meninggalkan kita. Wow, ini luar biasa. Namun yang perlu saudara perhatikan adalah semuanya ini pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah kita harus hidup seperti Musa hidup. Kita harus melayani seperti Musa melayani Tuhan. Pengabdiannya luar biasa. Nah, oleh karena itu kalau di dalam kitab Perjanjian Baru yang pernah kita bahas di dalam Roma pasal 1 ayat 16, 17, saya sambung ayat 18. Mari kita belajar ya firman ini supaya makin lama makin kita dibuat mengerti. Maka ketika kita masuk di dalam istilahnya padang gurun, kita tidak akan bersungut-sungut. Kita tidak akan menyangkal Tuhan. Kita tidak akan menyinyir atau apalagi meninggalkan iman kita, menjual iman kita. Tidak. Supaya Anda dan saya makin lama, makin berakar, makin kokoh, makin kinclong bersinar. Amen. Ayo kita baca ayat 16, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu perhatikan ayat 18. Kalau 16, 17 ini satu paket. Tapi paket yang lain. Ayat 18 supaya kita tidak gagal paham. Ya, ayo. Baca 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala apa?
kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Mari kita perhatikan. Jadi kita ini beriman kepada Tuhan. Kita semua pasti setuju dan mengimani yes bahwa anugerah dan kasih karunia Tuhan itu diberikan kita tanpa batas. Namun jangan lupa, kembali lagi, kalau saudara membaca ayat 16, 17, 18, diawali dengan kata apa? Diawali dengan kata apa? Ayat 16, 17, 18, diawali dengan kata apa? Sebab. Nah ini yang perlu Anda perhatikan. Tidak ujuk-ujuk, tidak ujuk-ujuk, ada sebabnya. Artinya ya sebab itu boleh dikatakan artinya gini, oleh karena. Nah, oleh karena begini, maka gini. Oleh karena gini, maka murka Allah datang kepadamu, kan gitu. Ya. Ya. Nah itu artinya sebab, diawali oleh sebab, oleh karena atau maka. Karena kamu begini ini, baik jujur ini, maka Tuhan memberkati, maka Tuhan menyertai, maka Tuhan tidak meninggalkan. Kan begitu. Nah begitu pula, ya oleh karena kamu berbuat melanggar ini, menyalahgunakan hak kebebasan ini, maka sebab pelanggaran. Maka datanglah murka. Nah ini yang harus kita perhatikan. Hari-hari ini kita kalau tidak terus belajar untuk mengerti, maka saudara pasti akan mengalami kekecewaan yang berat nanti. Nah, sekarang saya mulai menguraikan ayat 16 ini. Tidak ada kuasa di bawah kolong langit ini yang bisa menyamai Tuhan. Karena Dia Allah yang maha adil. Amin. Maha benar. Maha jujur. Dan maha kuasa. Dan tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada. Tidak ada. Nah oleh karena itu, kalau kita ini bisa memiliki keyakinan kepada Tuhan, maka inilah yang saya sebut sebuah anugerah yang besar. Maka jangan sekali-kali mengabaikan atau meringankan atau memandang sepele ketika saudara dan saya ini beribadah kepada Tuhan. Karena jelas Paulus ini berlatar belakang dulunya musuhnya Yesus, walaupun dia mengatasnamakan dirinya beragama, percaya Tuhan, tapi bukan percaya kepada Tuhan yang benar. Nah sehingga Paulus itu memberikan sebuah argumentasi dalam ayat 16 ini. Injil ini bukan menunjukkan buku atau tulisan firman yang mati. Tapi menunjuk pada pribadi Yesus. Itu Injil yang dimaksudkan di sini. Jadi menitik beratkan, menunjuk bahwa ini pribadi Yesus. Dan di dalam Yesus ini seluruh kekuatan Allah full tanpa ada kurangnya sedikit pun. Ya. Nah saya akan mengajak saudara untuk gini, untuk memfokuskan keyakinan kita. Jangan tergeser dengan argumentasi apapun. Dengan ilah lain. Karena di akhir zaman ini nanti akan muncul para penyesat dan nabi palsu. Mereka punya kepentingan untuk mementingkan diri sendiri.
untuk memperkaya, mencari kedudukan, mencari nama dan lain sebagainya. Nah sehingga mereka tidak segan-segan. Nanti saudara baca ayat 18, perikop 18 sampai ayat 32 ini akan menemukan orang yang sedang menjual agama. Ya. Saudara, kalau kita tidak hati-hati maka kita terjebak. Sehingga kekristenan kita ya kadang-kadang mood, kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang ya rasa-rasen. Tidak semangat sama sekali. Tidak ada gairahnya. Padahal saudara dan saya ingat, Anda tidak hanya mengerjakan akan kebutuhan sandang pangan papan, tapi Anda sedang mengerjakan keselamatan yang kekal. Maka disinilah saya katakan Anda tak harus seimbang. Jangan jomplang. Tidak apa-apa. Anda masuk ke gereja punya keinginan supaya diberkati secara finansial. Tidak masalah. Tapi jangan sampai terlalu berat. Sehingga kerohaniannya turun. Tidak, saudara. Ya. Nah yang jelas di sini disampaikan bahwa Injil itu, Yesus itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama memang bubak KWT dari orang Yahudi. Tapi juga orang Yunani dan juga kita semua ini. Nah kita enggak usah risau tentang ini. Jelas Tuhan adalah Tuhan semua orang tanpa terkecuali. Amin. Tapi menurut kronologinya memang urutannya dari sana dulu. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, tapi bukan berarti Tuhan itu pilih kasih. Tidak. Allah itu maha adil. Lalu yang kedua, Anda kalau perhatikan ayat 17. Sebab lagi, ada sebabnya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada kebenaran manusia satupun yang benar. Meskipun berpredikat nabi, berpredikat rasul, berpredikat apapun, tidak ada yang benar. Satu-satunya yang benar hanya Yesus. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Satu-satunya yang benar hanya Yesus. Kenapa kita perlu mempertahankan sampai titik darah penghabisan? Bahwa tidak akan aku lepaskan imanku kepada Yesus satu-satunya Tuhan. Di sini letaknya saudara. Nah kalau saudara perhatikan, kenapa nyata kebenaran Allah? Ada sebabnya. Antara lain dikatakan yang bertolak dari iman dan memimpin. Apa yang dimaksudkan memimpin? Menuntun. Berawal modal iman, kecil sebesar biji sesawi. Tapi terus dipimpin. Iman itu akan bertumbuh. Sampai level yang terakhir, iman yang sempurna. Lah, maka ini satu sisi yang sangat didambakan oleh semua orang percaya. Tapi hati-hati, satu sisi manusiawi kita rentan dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Nah ini nggak bisa tawar menawar. Kalau ayat 16-17 atau kalau saudara lihat awal pembukaan ayat Yosua 1 pasal 5, maka seperti Musa. Nah kita ini mesti harus berusaha bagaimana caranya kita bisa hidup dan memiliki karakter seperti Musa. Dan Yosua pun juga istilahnya dituntut untuk hidup seperti Musa. Dan kita tahu di pasal Yosua pasal 24 yang terakhir ketika sudah berhasil memimpin seluruh umat Israel masuk
di tanah perjanjian, maka Yosua itu tetap. Pilihlah, kamu mau tetap ikut Tuhan nenek moyang kita, atau kamu akan mempercayai kepada Tuhannya orang-orang setempat, orang-orang asing. Tapi Yosua bilang, aku dan seisi rumahku semua percaya kepada Allah pencipta halik langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Mari saudara perhatikan baik-baik. Hari-hari ini kan banyak orang itu ya karena terpengaruh. Orang yang menjual agama, menista, mengolok. Bahkan bilang, oh punya Tuhan kok Tuhannya mati disalib. Kok mati? Ya tidak apa-apa, ya biar. Iya toh. Nah kita ini kan bisa survive karena ada yang berkorban untuk kita. Loh, coba saudara perhatikan. Ada yang berkorban untuk kita. Lewat pengorbanannya maka dia menebus kita. Dari dosa kepada kebenaran. Nah di situ saudara. Nah kalau mereka yang mengolok, siapa sih menebus kue? Tidak ada. Dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, nyasar wis. Pasti nyasar. Nah di situ letaknya saudara. Maka kalau saudara perhatikan ayat 18, tetap ada sebabnya. Ayo baca ayat 18. Pasal 1 ayat 18. Ya, 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Artinya menindas itu mengganti kebenaran dengan kelaliman. Lewat apa? Lewat perilakunya, lewat emosinya. Dodro, menyalahgunakan hak kebebasan, tidak mau bermurah hati, tidak mau lemah lembut, rugi gak gelem, jaluk ebadi kok enak, kan begitu saudara. Nah padahal Tuhan menginstruksikan dengan jelas, ampunilah musuhmu. Lah nampaknya rugi, tidak. Dengan jalan kita mengampuni supaya kita ini tidak sama dengan orang yang berbuat jahat. Maka saudara dan saya terpisah. Ingat ini loh. Jangan sampai kita ini menindas kebenaran dengan kelaliman. Jangan mau. Anda sudah dibenarkan. Bukan karena kita benar. Dibenarkan. Ayo sekarang saya tanya. Antara anugerah dan dosa ini seolah-olah dua-dua ini tidak bisa terpisah. Karena ini ada sebabnya. Iya toh? Ada alasannya, ada latar belakangnya. Kamu diberkati. Kamu dibenarkan, ada latar belakangnya. Begitu pula kamu dosa, kamu lalim, kamu juga ada latar belakangnya. Ada. Nah inilah yang perlu kita cegah, perlu kita hindari. Jangan sampai kita masuk di dalam dosa sebab menindas kebenaran. Sampai di sini paham? Sampai di sini mengerti? Mengerti? Nah ayo. Nah tentunya. Saudara dan saya ini rentan, tidak mungkin sehari-hari diberhadapkan dengan, apalagi saudara kan mesti ingat akhir zaman orang manusia itu makin lama makin tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih saudara. Ya. Nah jangan sampai kita ini tertimpa murka Allah gara-gara kita tidak mempertahankan kebenaran.
Lah dua hal ini seolah-olah kontradiksi antara kebenaran dan murka. Ini tadi anugerah dan murka. Nah sekarang murka ini tuntutan tidak bisa dihindari oleh. Kalau kamu begini maka murka Allah akan turun. Itu tidak bisa dihindari. Terus bagaimana caranya kita ini bisa terhindar dari murka Allah? Pakai kekuatannya sendiri? Tidak bisa. Anda mau topopati geni supaya Anda sakti dan ini. Sehingga ada banyak orang itu yang tersesat. Ya, saya di YouTube melihat itu ada satu kelompok membawa patung dari Jogja sana Muntilan wabot mbah ono nek mesaton mbah. Gueret munggah. Setelah berhasil di sana mulai disembah. Coba mari kita renungkan. Ini akhir zaman. Jadi orang yang berbuat seperti itu, patung disembah, tempat disembah, lalu mencari hari ya juga golek nogo dino, ya saudara. Artinya orang tersebut memungkiri akan kekuatan dan kedaulatan Allah. Artinya orang ini tidak meyakini bahwa dia adalah ciptaan Allah. Wah itu sangat berat. Makanya nanti jangan sampai getun tibomburi. Kalau sudah murka Allah turun, tidak ada yang bisa menghindari. Lah kalau saudara dan saya, kenapa bisa terhindar dari murka Allah? Lewat karya salib, Anda dan saya ditebus. Anda hanya memerlukan iman. Nah itu tadi. Ya, yang bertolak dari iman. Memimpin kepada iman yang sempurna. Nah artinya apa? Memimpin itu ya terus harus mengikuti sampai entek. Tidak boleh pedot tengah jalan. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh lari, menghindar, tidak bisa. Dari awal jalannya terus sampai akhir, sampai finish. Nah kita ini harus ingat. Antara lain iblis itu juga akan mempergunakan lewat pandemi ini. Dia akan menebarkan ketakutan-ketakutan. Yang dipakai siapa? Sapi? Yang dipakai siapa? Pedus? Tidak ya manusia. Coba saudara. Saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat. Ya. Pasal 1 Roma pasal 1. Mulai ayat 28. Coba saudara, mari. Roma pasal 1 ayat 28. Kita baca pelan-pelan ya. Nah ini tipe orang yang termasuk ikut ambil bagian mendatangkan murka Allah. Nah saya katakan ini adalah tipe orang yang sekarang ini akhir zaman ini menjual agama. Kelihatannya kayak wah perangainya, dandanannya, wis pokoknya kayak orang alim. Ya alim, wis pokoknya saleh itu. Tapi di dalamnya itu syarat dengan perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan. Nah coba saudara, ayo ayat 28 mari kita baca. 2, 3. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah saudara kembali lagi Allah melengkapi kita dengan hak kebebasan. Namun hak kebebasan ini harus kita pergunakan selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita jangan kehilangan arah.
Nah kenapa orang beragama bisa gegeran ndak karu-karuan? Bisa tuntutan. Ya karena mereka tidak menyelaraskan kehendak bebas itu selaras dengan kehendak Tuhan. Nah sehingga Tuhan yang menyerahkan kepada mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa? Apa yang tidak pantas. Coba, kenapa kau ditulis apa yang tidak pantas? Nah orang beragama kok tuntut-tuntutan. Bahkan ada yang ngapain bacok-bacokan. Ya, pisu-pisuan. Lalu ya mungkin di atas mimbar cocotnya bosok. Tidak karu-karuan. Apa pantas? Loh, tapi saudara perhatikan aneh. Figur seperti ini akeh loh sing melok. Lah inilah yang dikatakan tanpa sadar mereka akan disesatkan dengan figur-figur yang seperti itu. Lah gereja harus waspada, jangan melok-melok. Harus mengantisipasi. Dari mana caranya mengantisipasi? Ya belajar firman ini. Ini Paulus sudah berapa ribu tahun yang lalu sebelum fenomena seperti ini terjadi. Sudah memberikan arahan. Kembali lagi Anda dan saya sedang mengerjakan keselamatan. Nah, ayat 29. Ayat 29 penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Coba Anda nanti kalau pulang pelajari pelan-pelan, karena ini merupakan karakter, sifat manusia yang calon yang mendapatkan murka Allah. Ingat loh, murka Allah itu tidak akan bisa ditunda kalau itu dipertahankan terus-menerus. Kalau tidak dihindari. Ya. Ayat 30 ayo. Mereka adalah pengumpat. Pengumpat itu apa? Suka ngelokno wong, misui wong, nyinyir. Ya. Pemfitnah. Ya, kan sekarang terjadi. Pemimpinnya difitnah. Lalu akhirnya dia punya sebuah karakter yang tidak bisa ditutupi. Mereka adalah pembenci Allah. Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Saya tanya orang tua itu masa yang melahirkan kita tok? Presiden itu orang tua kita enggak? Oh iya toh, di mana Anda bernaung di sebuah negara, presiden itu orang tua kita. Lah tentu orang tua kita ini kalau sudah baik, sudah gini, kenapa harus difitnah? Kenapa harus dikata-katain yang tidak pantas? Nah padahal orang-orang seperti ini kelihatannya punya titel banyak. Ya. Muncul di seminar mana pertemuan ini di talk show ini. Ya. Ternyata semuanya itu tidak didasari dengan apa? Nurani, pikiran yang sehat. Seperti tadi saya yang katakan, ada banyak orang karena fasih berbicara, pandai ngomong gini-gini, lalu padahal dia melakukan sesuatu yang tercela. Melakukan sesuatu yang tercela. Suka ngumpat, suka misalnya ngomong jorok, tidak karu-karuan. Ya, tidak membangun dan juga tidak memberi penghiburan dan juga tidak
membuat orang bisa adem ayem, malah ngompori. Maka ayat 31 ini coba, ayo. Ya, tidak berakal. Pinter kok gak berakal ini. Dan ada orang gak pinter gak gini. Nah makanya jangan tidak percaya, berakal budi itu penting. Bijaksana itu penting. Punya pengalaman itu penting dengan Tuhan. Amin. Nah, ya, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang. Coba. Di dalam keluarga, kalau kita tahu semua, suami, istri, anak, menantu, cucu, dan kalau jadi satu, sudah tahu kalau dalam situasi seperti ini, membutuhkan apa? Membutuhkan berakal. Logikanya juga harus dipakai. Masa tahu jahat mau melok-melok? Ya. Membutuhkan apa? Kesetiaan. Tapi ini tidak setia. Lalu apa? Membutuhkan apa lagi? Kasih, menyayangi. Saya ingin menekankan satu hal ini tentang kasih. Kalau Anda tidak punya belas kasihan, eling-eling ya, catat, saya berani mempertanggungjawabkan meskipun saya tidak ahli, bukan seorang dokter. Tapi saya sangat yakin bahwa kalau orang tidak punya belas kasihan, maka daya imunmu pasti rentan, bobrok, gampang loro-loron. Ayo, terus no, kowe ndak punya belas kasihan kepada satu dengan yang lainnya. Terus no, jangan tidak punya belas kasihan satu dengan yang lainnya. Nanti kamu rugi besar sendiri. Kamu akan rentan kena penyakit, gampang lemah. Delok-delok full, delok-delok pegel, delok gini gitu saudara. Karena Anda tidak punya belas kasihan. Lah kenapa saya berani menyatakan begini? Karena ternyata Yesus ketika disiksa yang tidak ada taranya, yang begitu menderitanya, bukan fiksi, bukan drama. Tapi nyata dia mengalami penyiksaan yang berat. Tapi kenapa dia kok bisa bertahan? Tidak mengeluarkan satu kecap kata pun untuk menghujat dan menyalahkan siapapun. Dari mana? Karena yang jelas belas kasihannya yang berlebih-lebihan inilah yang membuat daya imunnya dia tahan untuk menderita sakit. Ini benar. Ayo, siapa yang tidak punya belas kasihan? Coba dicek self control sendiri. Kowe nek loro-loronan, kowe nek kakean penyakit nun. Pada umumnya mentolonan, tidak punya belas kasihan. Tidak menyayangi, tidak penyayang. Makanya prinsip saya hidup ini, di umur yang 37 ini saya katakan, saya mau jadi sapi untuk keluarga. Kenapa? Karena saya itulah tanggung jawab saya, itulah kewajiban saya. Jadi sampai hari ini pun saya kerja mati-matian tidak apa-apa. Begitu juga menjadi jemaat, menjadi gembala sidang. Saya harus menyayangi seluruh jemaat tanpa terkecuali. Jadi kalau ada orang yang bilang, itu orang berdosa kok diam kan? Bukan. Lewat kasih sayang maka kita, karena saya yakin kasih itu akan menutupi segala dosa. Iya saudara. Bukan berarti kita membiarkan dosanya berlalu. Iya terus pelan-pelan dong. Dikasih tahu dengan lemah lembut. Tidak dengan kasar. Sebab iblis itu tahu. Orang itu akan memberontak kalau kita ini dia sudah jatuh. Lalu kita ngata-ngatain dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang tidak pantas. Lalu beles-beles no.
berontak dia. Tapi kalau saudara memeluk dia dengan kasih. Kasih itu powerful. Kasih ilahi itu. Tidak ada duanya. Mari kita praktekkan itu. Supaya kita mengalami damai sejahtera. Amin. Yang pasti adalah terhindar dari murka Allah. Nah ayat 31 ini Anda perlu memperhatikan, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Nek wis ana wong salah iku dieling-eling tuh, dicecer terus, digodak terus sampai terbirit-birit. Tapi tentunya ya salah iku seleh. Nah coba mulai mengimbangi. Tidak hanya kita yang tahu kamu salah, lalu kita ini kadang-kadang kita bisa ada unsur pegelnya kan. Iya toh. Kita kadang-kadang ada unsur pegelnya terus keterucot caide. Nah saya harap pihak yang menjadi penyebab ini ya harus tahu diri. Salah iku saya aja salah iku ngeyel. Wes salah nambah ngeyel. Nah, akhirnya tidak akan ada titik temu. Ingat, tuntutan murka Allah itu tidak akan bisa lepas. Namun kalau saudara sudah mulai mengerti bahwa aku harus kembali menyayangi satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lainnya. Saya yakin disitulah kuasa salib Kristus itu akan turun dalam hidupmu. Menguasai dirimu. Dan engkau bebas dari murka Allah. Kembali saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah kisah. Kisah Yunus. Kita buka Alkitab kita Yunus pasal 1. Yunus pasal 1, khususnya mari kita lihat di pasal 2. Judulnya apa? Yunus pasal 2, judulnya apa? Doa ucapan syukur Yunus. Ini merupakan korban. Ucapan syukur sebagai korban. Karena ucapan syukur yang dilakukan oleh Yunus ini adalah situasi di dalam perut ikan. Nah pasal 1 mengisahkan Yunus itu melawan kehendak Tuhan. Sebetulnya Yunus ini akan dipakai oleh Tuhan. Dia sebagai nabi. Dipakai menjadi alatnya. Diperintahkan untuk menyadarkan orang Niniwe. Yang notabene kota Niniwe itu penghuninya 120.000. Tidak titik. Karena orang Niniwe di dalamnya yang 120.000 ini banyak. Di antara mereka persentasinya banyak. Mereka itu yang jahat dan pasti akan mendapatkan murka Allah. Karena akan dilibas kota Niniwe. Maka Tuhan tetap adalah Tuhan yang tidak menghendaki orang fasik itu binasa. Yang dikehendaki adalah pertobatannya. Nah sehingga Yunuslah yang diutus. Yunus diutus supaya memberitakan Injil. Nah kalau saudara perhatikan kira-kira luasnya kota Niniwe itu seberapa kira-kira?
Alkitab mencatat di ayat 3, pasal 3 ayat 3. Luas kota Niniwe itu 3 hari perjalanan. Jadi nembok kelilingi Niniwe itu 3 dino lagi iso mari. Ya. Tapi saudara perhatikan. Ketika Yunus itu menginjil ke Niniwe. Dia cuma berjalan berapa? Ayat 4, coba. Pasal 3 ayat 4. Pasal 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Padahal luasnya 3 hari. Loh ini antara lain kenapa? Ada kaitannya kenapa dia diutus oleh Tuhan untuk ke Niniwe. Itu tidak mau melarikan diri ke Tarsus. Sehingga dia harus konsekuensinya murka Allah itu turun. Nah kita baca pasal 1 ayat 11, ayat 17. Ayo pasal 1 ayat 17. Yuk. 2, 3. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Atas penentuan Tuhan. Jadi jangan lupa yang berdaulat di bawah kolong langit ini hanya satu Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini yang harus kita tanamkan di loh hati kita. Atas penentuan Tuhan. Nah Tuhan kok, makanya kalau Anda belajar firman Tuhan ini mengerti, mengayati. Ini bukan dongeng loh, ini bukan dongeng. Sekali lagi ini bukan dongengnya Nyi Roro Kidul. Nyi Blorong, ora, Kocedian. Ndak ono itu. Kalau ini kisah Yunus nyata. Karena dia melarikan diri, tangkap. Nah terus Tuhan sanggup. Nah karena semua alam semesta isinya itu harus tunduk kepada otoritas perintahnya Tuhan. Tuhan manggil siapa saja bisa. Maka kalau saudara renungkan persoalan berat yang bagaimanapun juga. Anda jangan mengambil keputusan sendiri. Kalau engkau tidak mampu. Dan kalau kemampuanmu itu harus melawan kejahatan dengan jahat. Anda harus berhenti. Libatkan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan solusi luar biasa. Dia berkuasa. Bayangkan ikan paus bisa dipanggil untuk makan si Yunus. Anda coba sedikit mendramatisir. Anda di tengah-tengah laut kampul untuk moro-moro iwak lodan toko delak ngene. Kira-kira piye ngeri to Kak kira. Nah, bukan hanya dilek tok. Setelah dilek mlebu ning ndi? Pernah membayangkan enggak? Dia makan apa saja karena di dalam perutnya ada asam lambungnya yang kuat untuk menghancurkan akan segala bentuk makanan. Termasuk mungkin balung-balung itu lumer kabeh. Nah kalau balung dilek balung terus metune balung ya piye? Nah pernah bayangkan enggak? Nah manusia masuk ke dalam lambungnya. Wah. Nah coba mari kita ingin mengerti pengertian ini dari firman. Pasal 2 ayat 5. Pasal 2 ayat 5. Ya, 2, 3. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Jadi iwak lodan iki mau, ikan paus iki mau mangan rumput. Ning jerone rumput tok, dadi Yunus iku kuwabe. Coba saudara. Kalau saudara membaca ini,
Anda tidak usah terlalu ini bising repot-repot, Anda simpel saja. Artinya apa? Ada Tuhan yang punya kuasa. Walaupun asam lambung ikan paus itu bisa menghancurkan tulang belulang. Tapi Tuhan mampu untuk membuat Yunus tetap tidak luka apapun. Tidak kena terpengaruh oleh asam lambung sehingga Yunus pun jadi bubur ning jero. Ya. Selamate Yunus pada akhirnya dikeluarkan lewat mana? Lewat guri apa lewat ngarep? Saudara, saya semalam mikir-mikir, main Daniel melebu tekan jobo terus metu nih tekan guri. Jadi apa saudara? Dan tetap dia akhirnya dimuntahkan keluar. Coba baca ayat 10. Pasal 2 ayat 10. Ayo baca rame-rame. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke pantai. Ke darat. Hebat saudara ya. Nah ini perlu kita renungkan, ini bentuk dari kemahakuasaan dan kedahsyatan Allah yang kita percayai, yang kita sembah dan yang kita yakini. Bukan seperti ilah-ilah lain. Apa maneng gotong reco disembah saudara. Reco mbok sembah ora iso apa-apa, nangis ya ora iso, nguyu ya ora iso. Tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, sekarang ini kenapa kok ape percaya dengan reco? Menyembah berhala. Ingat loh, murka Tuhan itu akan turun kepada orang yang menyembah berhala. Anda jangan tidak percaya. Saya selalu ingatkan, jangan sampai kita tersesat. Yang mau percaya katakan, iya, saudara. Nah maka dari pelajaran Yunus ini, maka kita tahu kalau saudara ini cuma 4 pasal, cendek-cendek, enggak panjang. Kira-kira nek baca 15 menit bar 4 pasal ini. Ayo budayakan terus baca firman. Anda mungkin ono bosan, ya bisa bosan. Jangankan saudara saya kadang-kadang bisa bolong. Alasan kok naik Senin ngono. Senin tangi turu wis sudah bebas dari pelayanan. Senin rasa tinggal wis Tuhan dino iki prei yo. Dino daging pengen prei. Bisa terjadi, bisa. Bisa. Nah mari kita melatih diri. Saudara, amin. Kita perlu lepas dari murka Allah. Yang setuju katakan. Coba sebagai ayat penutup kita buka Matius pasal 3 ayat 7. Injil Matius pasal 3. Ya. Ayatnya yang ke-7. Sudah? Mari kita baca. 2, 3. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Anda perhatikan. Mereka datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka. Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis.
yang memberikan teguran keras kepada penjual agama. Bukan melakukan agama, menjual agama. Atributnya agama. Tapi pada hakikatnya mereka ini ular beludak. Tidak bisa lepas dari murka Allah. Itu karena tuntutan. Satu-satunya jalan, mari kita datang kepada Yesus. Lewat salib, korbannya di atas kayu salib. Maka Anda dan saya akan mendapatkan anugerah. Iya. Jadi pertolongan Tuhan itu disebabkan oleh karena ada satu sosok yang mau berkorban untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan pagi hari ini menjadi pedoman dan pembelajaran bahwa tidak ada segala sesuatu yang tidak ada sebabnya. Anda mau pahala? Tentu ada sebabnya. Anda mau hukuman murka Allah? Ya juga ada sebabnya, sama. Yang mau pahala tok, katakan, iya, enggak mau murka Tuhan. Saya undang pemain musik. Apa? G apa A atau C? Saya akan menyelipkan satu hal. Ada banyak orang yang meninggalkan imannya, melepaskan imannya kepada Yesus Kristus. Dan pada akhirnya hidupnya nyata, berantakan gak karu-karuan. Kita harus yakin, jangan karena mungkin telat nikah, mungkin tidak punya pekerjaan sementara ini, menghadapi segala sesuatu sulit. Ingat, Yosua pasal 1 ayat 5 itu menerangkan seperti Musa. Maka saudara dan saya perlu mendekat kepada Tuhan. Tidak ada satu yang benar, ya. Kita benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat iman. Pertahankan iman. Yesus itulah Juru Selamatku. Yesus itulah Allahku yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan sembahyang kuasa ya selamanya. Mari jemaat yang di rumah dan hadir sini, angkat suaramu. Yesus itulah Juru Selamatku. Yesus itulah Allahku yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan sembah
sembah yang kuasa ya selamanya. Mari kita bangkit berdiri ya. Yesus itulah juru selamatku. Yesus itulah Allahku yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan sembah yang kuasa ya selamanya. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Yesus itulah, haleluya, amin. Juru selamatku, Yesus itulah Allahku yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan sembah yang kuasa ya selamanya dan sembah yang kuasa ya selamanya dan sembah yang kuasa ya selamanya. Tuhan, kepada siapa lagi kami harus berharap? Oleh karena itu menjadi doa permohonan hamba-Mu atas umat-Mu yang telah Engkau tetapkan untuk digembalakan di tempat ini. Tambah-tambahkanlah iman percaya mereka. Bahwa hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa umat manusia adalah pribadi Yesus yang menyatakan dalam firman-Nya untuk menuntun kita semua terhindar dari murka Allah. Dan Engkau selalu menetapi janji-Mu bahwa tidak ada satupun musuh yang dapat mengalahkan kita. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu tinggal di dalam kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Berkatilah seluruh umat-Mu apabila mereka saat ini sedang bergumul. Maka perkenankanlah kami bersehati, sepakat, sepikir, searah dan setujuan. Bahwasanya Engkau pasti menolong, Engkau pasti membuka jalan, Engkau pasti menghibur, Engkau pasti membuat kita menang. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman yang ajaib telah disampaikan kepada kita. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman pada pagi hari ini. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala atas nama sedang jemaat dan seluruh pengurus telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan memberkati. Dan kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk Tuban Blessing, Kamis tanggal 12 November 2020, dimulai jam 6 sore di tempat ini. Kita semua akan dilayani oleh Pendeta Yusak Kosasi dari Pamekasan. Mari kita semua kembali datang dan hadir di tempat ini
untuk menikmati pujian dan penyembahan dan sekaligus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajak semua yang rindu untuk diberkati Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Baik dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi Tuhan. Ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Kau menilai. dan menilai hidup. Amin. Tak ada yang Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, bahkan belas kasihan-Mu yang begitu limpah atas kami. Sehingga setiap umat-Mu yang telah menjadi bagian di dalam gereja Betani Indonesia Tuban ini adalah jemaat yang diselamatkan. Jemaat yang terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu sujud syukur. Mohon terus bimbingan-Mu dan urapan-Mu turun atas gereja-Mu di tempat ini. Yang dapat memampukan umat-Mu tetap bersemangat, rohnya menyala-nyala, takut akan Tuhan, dan mengerti kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai anak, sebagai menantu, sebagai suami, sebagai istri, dan bagian keluarga. Supaya kami boleh menerima anugerah-Mu saja, terhindar dari murka. Terima kasih.
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati percaya. Dan arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Maka diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Dan yang sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain. Kuasa nama Yesus tetap menyertaimu. Pimpinan Roh Kudus akan memimpinmu tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Pulang serta menikmati berkat Abraham, Ishak dan Israel. Yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan. Yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil, engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.